Wajah Sampai Kamputing atau Wasaka yang memiliki arti tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Visi yang keempat atau yang terakhir yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta membangun kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat itu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di dunia masa depan. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan riset dalam bidang kesehatan, terutama di dunia masa depan. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pengajian kepada masyarakat dan menyebarluaskan riset dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di dunia masa depan. Visi yang keempat atau yang terakhir yaitu memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Visi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, melaksanakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan besar. Visi yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidensi yang bermutu tinggi, kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain dan pemerintah. Tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Tujuan yang kedua yaitu terwujudnya penguatan tata kelola kelembagaan berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana. Tujuan yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kamputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Tujuan yang keempat atau yang terakhir yaitu terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kebijakan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Dan yang kedua yaitu menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Dan yang ketiga yaitu terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan berarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Dan
Mangkurat yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Dan yang kedua yaitu menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritis, konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lingkungan lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Tujuan yang keempat atau yang terakhir yaitu menghasilkan jaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Materi yang selanjutnya yaitu 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 8 kompetensi tersebut sebagai kompetensi yang pertama yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu melakukan kajian dan menganalisis situasi. Maksudnya yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mendefinisikan masalah kesehatan serta dapat menentukan kegunaan dari keterbatasan data dengan tepat. Kompetensi yang selanjutnya yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Maksudnya yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan. Selain itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat juga harus mampu menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat. Kompetensi yang ketiga yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun secara tulisan. Hal ini penting dikarenakan seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu meminta input dari seorang individu ataupun organisasi serta dapat mengadvokasi suatu program dari sumber daya kegiatan. Kompetensi yang keempat yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu memahami budaya setempat. Hal ini penting karena seorang sarjana kesehatan masyarakat nantinya akan terjun kepada masyarakat luas, di mana seorang sarjana kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional. Kompetensi yang kelima yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini yaitu dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai strategi dengan berbagai latar belakang pula, mengidentifikasi faktor budaya, sosial, dan perilaku pelayanan kesehatan, serta dengan menganggap berbagai kebijakan sebagai konsekuensi dari keragaman budaya. Kompetensi yang keenam yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki penguasaan dalam ilmu kesehatan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting karena seorang sarjana kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat menilai, memahami, dan mendeskripsikan status kesehatan pada masyarakat, serta harus dapat menerapkan ilmu-ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial dan ilmu perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Kompetensi yang ketujuh yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Hal tersebut penting karena seorang sarjana kesehatan masyarakat dituntut agar mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu mengawasi kinerja program, mampu menerapkan keterampilan dasar, serta dapat mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Kompetensi yang ke-8 atau yang terakhir yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem untuk menciptakan suatu budaya berdasarkan standar etika dalam suatu organisasi atau komunitas. Materi yang
selanjutnya yaitu miracle. Miracle adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan profesional, di mana miracle itu sendiri merupakan singkatan dari manajer, investigator, peneliti, aktivis, komunitarian, leader, dan edukator. Karakter yang pertama yaitu manajer. Artinya, seorang tenaga kesehatan profesional harus dapat mengatur dan mengelola suatu program guna tercapainya tujuan dari program tersebut. Dengan kata lain, manajemen di bidang kesehatan masyarakat yaitu penerapan manajemen umum ke dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran dari manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Karakter yang kedua yaitu psikolog. Karakter yang dimaksud di sini yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat mempelajari bagaimana menentukan strategi memecah masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Strategi tersebut meliputi yang pertama, penentuan prioritas masalah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, penentuan kriteria, pembobotan masalah, dan pemberian scoring pada tiap masalah. Yang ketiga, penyusunan POA atau Plan of Action untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Karakter yang ketiga yaitu research atau peneliti. Karakter ini dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat karena dalam kesehatan masyarakat itu sendiri dia merupakan suatu komponen yang berbeda. Dalam penelitian tersebut dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab suatu penyakit, faktor penyebab penyakit, dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk menjaga atau melindungi kesehatan masyarakat. Karakter yang keempat yaitu aktivis. Diharapkan dengan karakter ini, seorang tenaga kesehatan mampu belajar dalam tim dan bekerja dengan cepat, sehingga tenaga kesehatan tersebut dapat disebut sebagai orang yang terampil. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, karakter ini mengajarkan mengenai cara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai cara pencegahan yang dapat dilakukan dalam terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesionalitas dalam ilmu pencegahan penyakit dan berbagai masalah kesehatan lainnya yang ada di masyarakat. Karakter yang kelima yaitu komunitarian. Dalam karakter ini, seorang tenaga kesehatan berperan sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, sehingga seorang tenaga kesehatan betul-betul dapat dekat dengan masyarakat, karena di sini masyarakatlah yang menjadi objek kesenangan. Karakter yang keenam yaitu leader atau pemimpin. Maksudnya yaitu seorang tenaga kesehatan diharapkan mampu untuk mempengaruhi setiap individu dalam suatu kelompok atau organisasi untuk dapat bekerja sama dalam satu tujuan. Karakter yang terakhir yaitu edukator atau pendidik. Dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung